Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Hasanah yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan kembali belajar tentang 100 hadis populer yang bisa sebenarnya atas izin Allah kita hafalkan pelan-pelan. Karena hadis-hadis yang ada di sini ini matannya sudah diringkas. Jadi sebenarnya matannya panjang, ya, tapi diringkas. Untuk apa diringkas? Agar lebih memudahkan untuk dihafal. Hanya kadang kita kalau mau menghafal Al-Quran aja maju mundur ya Bu ya. Gimana mau ngafalin hadis Ustazah? Ya sudah. Ya kita pahami saja baru kemudian kita amalkan. Silakan dibuka hadis ke-78. Monggo. Boleh dibantu. Ustazah Fikih. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسلم خمر وكل مسلم حرام رواه مسلم. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Baik, terima kasih. Jazakillahu khair, barakallahu fiik. Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, hadis ini, hadis ke-78 ini adalah panduan kita sebagai orang beriman di dalam menjalankan kehidupan ini. Kenapa? Karena semakin dekat dengan hari kiamat, maka semakin merebak yang namanya minuman keras. Ya. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab beliau Sahih Muslim dengan nomor hadis 2003. Kemudian Syekh mengatakan, hurmatul muskirat min asyaddil hurumatil lati hadzaraha minhul Islam. Kenapa Islam melarang bagi kaumnya untuk meminum minuman yang memabukkan? Karena tentunya ada hikmah di balik itu semuanya. Dan larangan meminum minuman keras atau minuman yang memabukkan itu adalah larangan yang sangat luar biasa. Haddaro itu larangan yang luar biasa. Wa asyaddi al-hurumati lama fiha min dhihabil aqli alladhi huwa manatu taklifi bani Adam. Kenapa Islam melarang kita untuk minum minuman keras? Karena bisa menutupi akal. Al-khamr, ibu-ibu, khamr itu aslinya dari kata khumara yahmuru. Apa itu khumara yahmuru? Menutupi. Jadi harus kita jelaskan. Ini wabil khusus kita punya anak-anak muda, kita sebagai seorang ibu harus paham ya kaidah masalah minum-minuman keras ini. Karena banyak sekali anak-anak muda di zaman sekarang yang berasal dari orang tua yang baik, dari rumah yang menjaganya, kemudian dia berteman punya circle yang rusak, di mana di situ mungkin ya ada minum-minuman keras. Akhirnya kalau seorang anak tidak punya benteng,
Di dalam kehidupannya mudah bagi dirinya untuk ikutan. Tapi kalau Masya Allah ya, orang tuanya pernah memberitahukan kepadanya, maka dia akan ingat, walaupun teman-teman sekelilingnya rusak, ya circle-nya nggak baik, tapi dia akan jaga prinsipnya. Ya, dia akan berani menolak, maaf, ya saya tidak minum minuman keras. Masya Allah. Dan itu langka ibu-ibu. Anak-anak muda zaman sekarang yang ditawari minum minuman keras, kemudian dia bilang, maaf saya tidak bisa minum minuman keras karena ini sesuatu yang dilarang dalam agama saya, itu wallahi langka. Bahkan minum minuman keras ini sekarang sudah menjamur di mana-mana. Ya, di toko-toko kecil, supermarket kecil, ya itu sudah ada sekarang. Bahkan orang terang-terangan bikin konten, ya, minum minuman keras. Subhanallah, berbangga-banggaan. Jadi sekarang itu, kalau zaman dulu orang minum khamr, minum minuman keras itu adalah sesuatu yang ditutup-tutupi. Kalau sekarang justru dibanggakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal khamr ini dilarang karena menutupi akal. Masya Allah. Dan di dalam kaidah Islam, setiap zat yang menyebabkan hilangnya kesadaran, rusaknya akal atau mabuk, itu disebut khamr. Sekali lagi, setiap zat, bukan hanya minum-minuman keras, zat apapun itu, yang dia punya sebab menyebabkan hilangnya kesadaran seseorang. Jadi yang awalnya dia waras, hadar, hilang kesadarannya. Rusaknya akalnya rusak, ya. Atau menjadikan ia mabuk, maka semuanya disebut khamr. Jadi bukan hanya minuman-minuman keras, nanti insya Allah saya jelaskan. Jadi bukan terbatas pada minuman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, ya akhwati. Coba dibuka surah Al-Maidahnya biar kita paham di mana letak ya pengharaman khamr ini. Ada dalam surah Al-Maidah ayat 90. Boleh dibuka. Baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sudah ketemu belum? Al-Maidah ayat 90. Sudah? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, kita yang dipanggil, sesungguhnya khamr, judi, berhala dan undian nasib adalah perbuatan keji, dan itu termasuk perbuatannya syaiton. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kalian menjadi orang yang beruntung. Berarti dalam konteks ini ibu-ibu, barang siapa yang main judi, baik itu judi online, zaman sekarang apa namanya? Judol. Ya Bu ya? Ataupun judi yang manual. Hah? Offline? Ya Rabbi, mulai kapan ada judof? Jadi judol sama judof. Ya gitulah ya, judi online maupun judi offline, ya sepakatlah sama Ustazah Vicky ya, Bu Vicky wis. Rapopo ya. Nah, maupun judi-judi seperti itu, kalau dia mengadu, maksudnya dia pakai uang ya, kemudian siapa yang menang dia tarik gitu ya. Itu semuanya sama, merugikan. Ya. Dan ya, orang-orang yang mengundi nasib ini, maaf ya, ibu-ibu mungkin pernah dengar kripto. Apa sih zaman sekarang ini? Kripto. Bukan. Zaman sekarang tuh apa yang dia tuh nanti tuh mungkin salah saya menyebut nama. Naruh uang berapa? Nah, nanti di situ dijanjikan nanti kalau misalnya kamu udah naruh uang sekian nanti dapat sekian gitu. Kayak penggandaan uang. Apa jenenge? Investasi bodong.
ya begitulah apa namanya. Zaman sekarang ada kok banyak. Ya. Jadi itu pun sama, nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan merugikan, sama. Ya. Jadi kenapa semua itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena merugikan. Jadi kalau zaman sekarang tuh itu loh Bu Vicky. Jadi nanti seseorang disuruh transfer. Di situ ada sistem di mana nanti di sistem itu bilang orang-orang di dalamnya tuh, nih saya juga udah dapat nih transferan 50 juta misalnya. Padahal itu tuh ya orang-orang situ juga, orang-orang dalamnya. Itu apa namanya? Ibu-ibu pernah nggak dapat WA, apa tiba-tiba dimasukkan grup Telegram? Kita nggak pernah masuk, tiba-tiba ada tuh. Terus di situ tiba-tiba bilang ini, ya nih kemarin saya baru transfer nih misalnya 200.000. Terus alhamdulillah misalnya hari ini udah dapat transferan masuk ke rekening 5 juta misalnya gitu loh. Coba lihat ibu-ibu, kalau orang nggak punya kerjaan ya, pengen banyak cepat instan duitnya, pasti tergiur, pasti ya. Mungkin awal-awal akan dikasih, tapi lama kelamaan akan ditarik sudah ya. Akhirnya apa? Akhirnya dibiarkan mereka terus mentransfer tapi tidak dapat apa-apa. Maka dari itu inilah yang disebut judi, sama aja ya. Dan perjudian ya, minum-minuman keras itu dilarang di dalam agama kita karena itu akan merugikan. Masya Allah. Baik. Kemudian di sini teman-teman, dalam surah Al-Baqarah ayat 219, coba dibuka. Surat Al-Baqarah ayat 219. Al-Baqarah ayat 219 sudah dibuka. Apa kata Allah di sini? Ini biar kita siap-siap. Barangkali suatu hari kelak ada orang-orang yang mengatakan kepada kita, nggak apa-apa minum minuman keras, toh cuman sedikit gitu loh. Barangkali ada seperti itu, maka kita bisa menjawab dengan tegas bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang melarang ini semuanya. Apa kata Allah? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Lihat teman-teman. Di sini kita bisa melihat bahwa yang namanya khomer itu terkadang sedikitnya itu ada manfaatnya. Di sini Allah menegaskan ada manfaatnya. Tetapi dosanya lebih banyak daripada manfaatnya. Maka sedikit atau banyaknya khomer sama-sama dilarang. Gitu ya. Jadi mungkin kalau ada orang ngajak-ngajak misalnya ya, nggak apa-apa minum minuman keras tuh sedikit setetes kok, nggak ngaruh, sama aja. Ya. Jadi nggak peduli namanya apa, bentuknya apa, sedikit atau banyaknya itu semuanya dilarang di dalam agama kita. Rasulullah SAW bersabda, ma'askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang jika diminum banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Ya, makanya ingat nggak zaman dulu tahun berapa tuh ada outlet angka ya di Yogyakarta. Tiba-tiba Yogyakarta diserbu tuh dengan outlet itu, masif banget ya, sampai cabangnya ada di mana-mana. Ingat nggak ibu-ibu? Ya 20 lebih mungkin ya cabangnya di Yogyakarta itu ya, sampai akhirnya masjid-masjid semua hampir ya, di desa-desa ditulis apa? Khamr itu haram, memabukkan sedikitnya aja memabukkan apa gimana gitu ya di masjid-masjid. Alhamdulillah sampai akhirnya Allah menolong ya warga Yogyakarta untuk outlet-outlet yang masih itu ditutup. Tapi wallahu taala alam, apakah mereka masih bergerak di dunia online kita nggak tahu. Yang jelas insya Allah madorotnya lebih sedikit daripada yang offline-nya buka gitu loh. Karena semakin banyak toko-toko atau warung-warung tersebut bergerak, maka semakin banyak kejahatan yang ada. Terakhir, kenapa ditutup? Karena ada orang habis minum. Ingat nggak ibu-ibu kasusnya? Ada anak santri beli sate, ingat nggak? Terus ada orang habis minum di toko itu, di warung itu, terus dipukul, nggak punya salah, nggak punya apa, anak santrinya dikerapyak itu ya,
dipukul jedet gitu ya. Alhamdulillah dengan kejadian itu akhirnya warga Nahdien berbondong-bondong ke Polda gitu kan, ingat nggak kisahnya? Terus alhamdulillah demo besar-besaran dan alhamdulillah atas izin Allah ya semua ditutup, alhamdulillah. Dan ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin banyak orang mabuk ya, maka semakin banyak kejahatan. Sudah. Itu tuh seperti satu paket gitu ya. Satu paket orang yang mabuk, maka dia seringkali berbuat kejahatan. Baik. Nah, hikmahnya yo ibu-ibu yo, hikmahnya di antara hikmah pengharaman khamr adalah ya hifdzul aql. Dalam bahasa Arab itu ada hifdzul aql. Apa itu hifdzul aql? Hifdzul aql itu menjaga akal. Karena akal kita itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal kita bisa mengenal kebenaran, dengan akal kita bisa mengenal Allah, dengan akal kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, dengan akal kita bisa bertanggung jawab, ya dengan akal kita bisa belajar, dengan akal kita tahu bahwa sesuatu itu adalah dosa, gitu ya. Namun orang yang meminum khamr maka akalnya rusak, ya. Dan Islam tidak menginginkan kerusakan. Pada hakikatnya Islam menginginkan suatu yang benar, yang lurus, yang tidak rusak, tapi manusia yang merusak dirinya sendiri. Baik. Kemudian yang kedua adalah khamr itu merupakan induk segala kejahatan. Apa kata Rasulullah SAW? Al-khamru ummul khaba'is. Ya. Sampai disebutkan ummu. Ummu itu khamr adalah induknya segala keburukan. Karena khamr ini nanti paketannya zina, ibu-ibu. Orang ngedugem. Ya. Di situ ada minum-minuman keras, biasanya ada perzinahan apa enggak? Ada. Ya. Adanya pembunuhan, ya, kehancuran rumah tangga kaum muslimin. Ya, misalnya istrinya solihah, suaminya minum-minuman keras, lama kelamaan akhirnya apa, Bu? Runtuhlah keluarga tersebut. Dan ketahuilah kerusakan sebuah rumah tangga itu disebabkan karena salah satunya bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau ada suami istri yang awalnya baik-baik saja, tiba-tiba kok Allah pisahkan, Allah sudah tidak lagi mau ya mempersatukan hati mereka karena di antara keduanya itu ada yang berbuat maksiat, pasti. Sehingga sudah nggak klop lagi. Ya. Coba kalau sebuah keluarga suami istri ini tetap mentaati Allah, ya salat tahajud bareng, bermajelis ilmu bareng, melakukan ketaatan bersama-sama, maka insya Allah rumah tangganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah dalam rumah tangga itu sebenarnya ibu-ibu, semakin suami istri ini menjaga batasan-batasan Allah, batasan-batasan syariat, maka Allah jaga suami istri ini sampai ke surganya Allah. Tapi ketika salah satu di antara mereka bermaksiat, melanggar batasan-batasan Allah, tidak takut kepada Allah, yang menganggap sepele apa-apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan, maka lambat laun tidak cocok, lambat laun akhirnya berpisah. Wassalam, sudah. Yaitu penyebab di antara penyebab banyaknya ya kerusakan dalam sebuah rumah tangga. Ya nas'alullahas salama. Semoga Allah jaga keluarga-keluarga kaum muslimin. Amin. Allahumma amin. Baik. Terus bentuk khamr di zaman sekarang itu apa saja? Bentuk sesuatu yang tidak diperbolehkan itu apa saja? Di antaranya adalah semua minuman yang beralkohol. Minuman yang beralkohol walaupun alkoholnya hanya 0,1, 0,3, ingat ya, itu sama namanya khamr ibu-ibu. Beda sama parfum ya, atau sesuatu yang tidak diminum. Kan ada tuh parfum dicampur alkohol gitu ya. Nah, itu kira-kira memabukkan apa enggak? Mungkin kalau 1 liter ya mabuk kali ya ibu-ibu. Ya kan keliang-keliang juga. Nah. Tapi kalau minum-minuman keras, minuman beralkohol walaupun sedikit, sama. Itu masuk dalam kategori khamr. Kira-kira zaman sekarang ada nggak minuman yang begitu? Apa contohnya, Coach Ika? Misalnya apa? Bir Jawa nggak termasuk. Bir pletok itu nggak termasuk. Walaupun namanya bir pletok, bir Jawa, wedang uwuh. Pernah denger? Jadi kadang di warung-warung makan, ya warung-warung Jawa itu kan ada tulisannya. Mau pesan apa, Bu? Bir Jawa gitu. Itu bukan bir, aslinya tuh bukan bir minuman keras. Cuma namanya saja. Tapi ya alangkah baiknya tuh diganti namanya. Iya nggak, Bu? Itu kan rancu.
Ya, bir Jawa. Terus pernah saya tanya bir Jawa niku napa Pak De, Bude, bir pletok katanya. Bir pletok niku napa? Kayak wedang uwu, Mbak. Gitu. Masya Allah. Jadi ada-ada aja ya. Harusnya kita tidak boleh ya bangga dengan nama-nama seperti itu. Ya, sudah bagus wedang uwu malah di bir pletok gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua ingat ibu-ibu, ya apa tuh? Angcu. Hafalah Mbak Yurin apa Pak? Angcu. Nah, itu memabukkan kan? Memabukkan enggak? Itu sesuatu yang diharamkan dalam agama kita. Angcu, apa bacanya gimana toh? Angcu, ya gitulah ya. Itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena sebagian ulama itu melarang karena dia akan memabukkan. Ya. Tetapi ingat-ingat, saya izin menyampaikan, pala untuk masakan, yaitu sudah ada fatwa dari Dewan Fatwa Ustadz Sufyan Baswedan itu membolehkan. Pala, yang ibu-ibu kalau masak sop, ya itu boleh, tidak kalau banyak. Tapi kan kita kalau makan sop nggak mungkin 1 kilo pala langsung direbus semua. Maka kata Ustadz Sufyan itu ada fatwanya beliau. Jadi aslinya pala itu aslinya adalah rempah, gitu loh. Iya rempah, bukan memang dibuat fermentasi. Nah, hati-hati juga dengan minuman berfermentasi. Nah, itu tuh ada yang kadang memabukkan. Nah, itu sudah nggak boleh diminum ya sudah. Ya. Anggur itu kan minuman keras kan aslinya katanya dari anggur ya. Anggur yang difermentasi dan akhirnya nanti jadilah khamr, gitu ya. Nah sama minuman-minuman yang difermentasi, di mana ketika minum tersebut akhirnya mabuk, orangnya jadi clear gitu ya. Maka itu semuanya juga dilarang. Ya. Ibu-ibu pernah nggak ngerendam kurma? Nabi itu kalau udah 2 hari, nggak boleh. Itu udah ada busa katanya. Iya. Coba kalau 2 hari itu udah kayak ada busanya kan Bu? Dan rasanya asem. Nah itu nggak boleh diminum, sudah. Iya, karena dia itu sudah berfermentasi. Ya, itu pun, masya Allah ya ibu-ibu, banyak orang yang nggak tahu. Ya, makanya sekarang alhamdulillah Allah beritahu kita. Ya baik. Atau bentuk lain, tape itu kalau kita makan tape mabuk nggak ya? Nggak semua yang difermentasi itu memabukkan Bu. Air tape coba saya tanya, air tape kalau kita minum air tape mabuk nggak? Maksudnya kita jadi ingat nggak ini anak kita, ini suami kita, sadar nggak gitu loh? Ibu abis minum air tape tuh masih ingat nggak kalau di depan tuh bukan pangeran dari negeri mana kayangan, ya itu masih suami ibu gitu. Kalau kita masih ingat itu suami kita ya berarti nggak mabuk. Ya. Itu dia. Obat juga ada sebagian yang memabukkan. Yang ngefly, bahasanya ngefly ya. Jadi punya utang akhirnya apa? Nggak ingat punya utang ada di negeri mana? Ini, itu dah. Sesuatu yang bikin ngefly, maaf ya, narkoba, macam-macam obat-obat, zepamin, gitu ya. Yang mengandung itu hati-hati. Ibu-ibu kalau ada anak yang epilepsi, yang kejang, ya. Itu tanya deh dokternya, dok ini aman enggak obatnya? Karena sebagian obat yang untuk kejang itu sebagian obatnya ada ada penenang, di mana penenang itu ada yang boleh ada yang enggak maksudnya. Coba tanya, jika lo kata dokternya itu nggak boleh bikin orang ngefly ya, nggak usah diambil. Ya, cari yang lain gitu. Jadi saya kemarin tuh sempat baca-baca, ternyata iya ya, bener juga. Kita itu kalau dapat sesuatu tuh harus kritis, harus tanya gitu loh. Karena ternyata obat-obatan yang seperti itu sebagian tuh ternyata seperti narkoba gitu loh, ngefly. Morfin. Morfin tuh ngefly nggak? Sudah dikonsultasikan sama dokter? Wallahu ta'ala alam, harus meneliti dulu dan harus tanya dulu ibu-ibu. Iya, apakah ada yang lain selain morfin? Enggak, maksudnya apakah ada selain morfin yang bisa dikonsumsi? Enggak ada. Kenapa Mbak?
Oh, paling minimal. Ya berarti harus dikaji lagi. Wallahu taala alam. Saya tidak berani berfatwa kalau memang belum tahu betul apa itu morfin dan apa namanya ngefly apa enggak. Coba nanti mudah-mudahan ada kalau ada tanya jawab ya Ustadz Raihanul Bahrain, beliau seorang medis gitu ya. Coba nggak apa-apa ditanya Ustadz tuh morfin tuh boleh nggak gitu ya. Dan beliau yang berhak untuk menjawab. Baik. Kemudian ibu-ibu yang termasuk juga dilarang adalah selain tadi minum-minuman keras, angcu, terus apalagi tadi? Minuman-minuman yang berfermentasi yang memabukkan. Enggak semuanya fermentasi memabukkan. Ada sekarang itu fermentasi namanya apa tuh yang Ustazah Fiska jualan tuh Coach Ika? Yang itu loh teh kombucha. Itu kombucha ya setelah saya baca kan waktu itu lagi viral tuh ya kombucha ya, terus alhamdulillah ya salah satu ustadzah kami biasa bikin tuh, terus saya lihat kayak mana kombucha itu haram atau halal. Jadi kalau kita mau minum sesuatu, mau makan ibu-ibu itu perhatikan halal haramnya. Kenapa? Karena kalau ada sesuatu yang haram dari jenisnya kita makan, maka itu akan mempengaruhi tubuh kita. Ya bahkan sebagian ulama mengatakan ya kalau ada sesuatu yang haram masuk dalam tubuh kita, kita biarkan makanan haram, minuman haram itu masuk, itu bisa menahan doa-doa kita. Ya, baik dari jenisnya maupun dari cara mendapatkannya. Maka kombucha itu saya sudah cari ya, sudah lihat dulu, insya Allah kombucha itu halal, gitu ya. Terus kopi yang kemarin namanya apa Coach? Cold brew, ya gitulah. Ya. Padahal zaman dulu tuh ya enggak suka, tapi zaman sekarang ya zaman macem-macem. Ya, subhanallah. Justru malah laris minum-minuman kayak gitu. Ya. Kenapa? Katanya karena ada banyak segudang manfaat gitu ya, masya Allah. Baik. Nah, apa sih ibu-ibu, masya Allah? Kenapa kita itu dilarang minum minuman keras? Apa dampak yang sangat signifikan? Syekh mengatakan, kata beliau, karena sesungguhnya kita, ya orang-orang yang beriman diminta untuk bersabar, ya, karena di dalam surganya Allah itu ada yang namanya sungai dari khomer. Silakan ibu-ibu buka surah Muhammad, dibuka. Kalau nggak percaya di surga itu ada sungai yang terbuat dari khomer, ya. Dibuka surah Muhammad ayat 15. Apa kata Allah? Saya bacakan ayatnya ya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Masya Allah. Lihat, biar kita rindu di dalam surganya Allah itu ada apa saja ibu-ibu. Ternyata di dalam surganya Allah, Allah sediakan bagi orang-orang bertakwa ada sungai-sungai. Sungainya yang terbuat dari apa ibu-ibu? Sungai yang terbuat, yang Allah buatkan sungainya itu adalah dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Masya Allah, airnya segar. Ya. Yang kedua, sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Masya Allah. Yang ketiga, sungai-sungai dari khamr yang lezat bagi peminumnya. Masya Allah. Yang keempat, sungai-sungai dari madu yang madunya itu disaring terlebih dahulu. Masya Allah. Dan para penduduk surga memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan serta ampunan dari Rabb mereka. Masya Allah. Ini hiburan Bu.
Kalau kita sabar, ya, tidak meminum minuman keras di dunia, maka kita berharap kepada Allah semoga suatu hari kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan di sana nanti akan kita temukan sungai yang disediakan oleh Allah, di dalamnya ada minuman keras, khamr, tapi tidak memabukkan. Masya Allah. Jadi bedanya khamr di dunia dan di surga, yang satu memabukkan, yang satu tidak memabukkan. Baik. Kemudian kata Syekh, wa anna kullama yuskir wa yudhibul aql faqad harramahu Allah azza wa jalla wa naha anhu qaliluhu wa kathiruhu, wa anna kullaman shariba ayyu naw'in min anwa'i tilkal muskarat allati tudhibul aql wa wadaba ala shurbiha wa harrasa 'alayha hatta admaniha wa lam yatub minha fasawfa yu'aqibuhu Allah bihurmanihi min syurabiha fil jannah. Kata Syekh, barang siapa yang pernah minum minuman keras di dunia, khamr di dunia, kemudian dia belum bertobat sampai dia meninggal dunia, maka ia termasuk orang-orang yang ditahan oleh Allah untuk minum minuman khamr di surganya Allah. Maka dari itu orang yang pernah masuk terjerembab ke dalam maksiat ini, pernah minum minuman keras sebelum hijrah misalnya, ya, sebelum dia tahu bahwa minum minuman keras itu adalah bagian dari sesuatu yang dilarang, bertobatlah kepada Allah. Ya, agar apa? Agar nanti di surga dapat kesempatan minum minuman yang berasal dari sungai, di mana di situ isinya adalah khamr. Ya, jadi syaratnya adalah bertaubat. Ya, setiap kita pernah punya masa lalu yang berbeda-beda. Ya, ada yang dulunya pernah berzina, ada yang dulunya pernah minum minuman keras, ada yang dulunya belum menutup aurat, ada yang dulunya main riba. Ya. Dan sebaik-baik orang yang bermaksiat adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fasawfa yuharrimullahu hiddahu fil akhirah wa in udkhilal jannah aw ukhira anha hatta yastawiya iqabahu fa innahu yuhrimu min syurbiha. La ilaha illallah. Wa anna hadha an-na'im alladhi fil jannah muta'alliqu bi khamril jannah la yahsulu lahu. Wa yahtamil annahu yumna' min dukhulil jannah dukhulu awwaliyan fala yatamatta' bima fiha minan ni'am wa minhal khumur fa in dakhalaha syariba wa tamatta' bi jami'i na'imiha. Dan kata Syekh, ini merupakan sesuatu yang merugikan. Ya, dia bisa masuk surga karena amalan lain, ya, tapi dia nggak bisa minum minuman khamr di sungai surga itu. Ya, padahal dia lihat teman-temannya minum dengan lezatnya, dia nggak boleh, ditahan. Kenapa? Karena dia belum bertaubat dari minum minuman keras di dunia. Subhanallah. Bahkan, subhanallah, kata Syekh, minuman khamr, anharum min khamril laddatin lisyaribin, yang ada di dalam surganya Allah, itu punya raihah thayyibah, punya bau yang harum. Kalau di dunia orang nyium bau khamr itu baunya pusing gitu ya, karahah, bau yang dibenci. Tapi kalau khamr yang ada di dalam surganya Allah baunya harum. Ya. Ibu-ibu pernah nggak minum minuman dia punya bau wangi, bau khas, pernah nggak? Minum apa misalnya? Saya tuh kemarin di Surabaya tuh minum ini, ikut Hamzah beli kaki 3 leci tuh. Nah, itu tuh dibuka tuh harum gitu. Nah, Masya Allah. Itu aja Masya Allah ya, bikin kita takjub, Masya Allah kok ada ya minum-minuman baunya tuh harum. Lah itu nanti khamr di surganya Allah itu baunya harum. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita semuanya bisa minum khamr di surganya Allah, ibu-ibu. Amin. An Jabir radhiyallahu anhuma anna rajulan qadima min Jaishan wa Jaishanun min al-Yaman. Fasala Nabi sallallahu alaihi wasallam an syarabin yashrabuhu bi ardihi min adh-dhurrah yuqalu lahu al-mizr. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aw muskirun hu qala na'am. Qala Rasulullah sallallahu kullu muskirin haram. Iya. Jadi dulu ada seseorang dari Yaman datang. Ya, dia mengabarkan bahwa di Yaman itu ada minuman, memang ada, hati-hati ya. Minuman yang terbuat dari gandum. Nah, tetapi minuman tersebut ya kalau disimpan lama itu akhirnya jadi mabuk. Ya, maka kata Rasulullah SAW itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Saya pernah melihat di Bin Dawud di Mekah. Waktu itu ada minuman tuh botolnya tuh kayak bir gitu loh, hijau gitu. Terus saya penasaran, masa iya ada di sini gitu kan ya Bu ya? Masa sampai masuk ke supermarket itu gitu loh. Makanya saya waktu itu tanya, ya saya ambil tuh botol itu, saya tanya ke karyawannya,
bahasa Indonesianya nggak usah pakai bahasa Arab ya, bahasa Indonesia aja, mas gitu ya. Iki minuman apa jenenge gitu ya. Ini minuman apa? Mirip kayak minuman keras gitu. Terus katanya beliau bilang itu minuman dari syair. Syair itu kayak biji, tapi bukan biji gandum, biji-biji herbal itu loh, Bu. Nah, itu dibikin minuman ya. Terus saya bilang, ini memabukkan nggak? Ada alkoholnya nggak? Enggak, itu free alkohol katanya gitu, kata mereka. Itu nggak memabukkan. Nah, kalau seperti itu boleh diminum. Ya. Jadi kadang kita kalau melihat botol, zaman sekarang kan botol banyak ya Bu ya, macam-macam. Itu kita harus waspada, tanya dulu, ini tuh isinya apa dalamnya. Jangan asal beli. Dan insya Allah sebenarnya kalau yang ada di Mekah Madinah, insya Allah, apalagi yang dekat-dekat masjid, insya Allah itu tidak beralkohol. Hanya kita pengen tahu aja itu tuh minuman jenis apa gitu. Alhamdulillah diberitahu oleh karyawan bin Daud waktu itu, dan alhamdulillah saya baru tahu ternyata ada minuman begini gitu ya, Masya Allah. Gitu ya ibu-ibu, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan ibu-ibu semuanya untuk pergi ke bin Daud dalam rangka umroh ya, bukan dalam rangka belanja ya. Baik. Kemudian saya mengatakan ya, arqu ahlin nar ay usaratu ahlun nar. Wa fil hadis at-tahdhiru min tanawuli kulli anwa'il muskirat ya. Dan orang-orang yang meminum minuman keras belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya ketika meninggal ya dalam keadaan dia belum memiliki taubatan nasuha, maka ya ketika dia memasuki nerakanya Allah, misalnya dia punya maksiat lain kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah, maka ketika itu dia pun akan meminum sesuatu yang memabukkan di dalam nerakanya Allah, suatu minuman yang itu akan membuat dia jadi mabuk gitu ya. Dan ketika Allah sudah mengentaskan dia dari nerakanya Allah ke dalam surganya Allah, barulah kemudian dia merasakan nikmatnya begitu luar biasa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kaidah orang-orang beriman Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapapun di antara kita yang ada iman di dalam diri kita, walaupun dulunya pernah melakukan maksiat, suatu hari kelak akan Allah angkat ya orang beriman ini dan Allah masukkan ke dalam surganya. Tapi sebelumnya diadab dulu. Ya, dan kita berdoa kepada Allah semoga kita semua yang hadir jangan pernah ya diberikan kesempatan, kita berdoa kepada Allah semoga tidak diberikan kesempatan untuk masuk neraka walaupun cuma semenit. Jangan. Ya. Kita pengen semuanya kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu lagi monggo Ustazah boleh dibantu. Silakan ibu-ibu, hadis ke-79. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه رواه مسلم. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kebajikan adalah seseorang yang menghubungkan tali persaudaraan dengan orang-orang yang dicintai ayahnya. Hadis riwayat Muslim. Baik, saya tanya dulu. Siapa di sini yang baru pertama kali mendengar hadis ini? Sudah pernah mendengarnya? Sekarang? Enggak, sebelumnya. Loh, berarti semua udah pernah mendengar ya? Kok nggak ada yang angkat tangan? Ya makanya saya tanya dulu. Siapa yang baru pertama kali mendengar hadis ini? Oke, 50-50. Ada yang pernah mendengar, ada yang tidak. Baik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ternyata di dalam agama Islam yang mulia itu kita diperintahkan memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Dan di antara akhlak yang baik yang dianjurkan di dalam agama kita adalah menyambungkan kembali. Menyambungkan kembali apa? Menyambungkan kembali hubungan ya, tali persaudaraan dengan orang-orang yang dicintai oleh ayah kita. Masya Allah ya. Begitu luar biasanya Islam menganjurkan akhlakul karimah ini, karena sebaik-baik anak abarrul birro. Abar itu sebaik-baik bakti. Ya, sebaik-baik bakti seorang anak kepada ya orang tuanya adalah ketika dia menyambungkan kembali orang-orang yang pernah punya hubungan persaudaraan dengan ayahnya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan ini bukan bakti yang biasa, tapi ini levelnya sudah naik. Ya, karena kadang kita sebagai seorang anak ya belum tahu
siapa orang-orang yang bersaudara yang mempunyai hubungan saudara dengan ayah. Biasanya kita akan lebih paham orang-orang yang memiliki hubungan saudara dengan ibu kita. Iya nggak ibu-ibu? Lebih dekat kepada ibu kita daripada kepada ayah kita. Padahal orang-orang Timur Tengah, lihat nih ya, orang-orang Timur Tengah, mereka lebih mengetahui nasab jalur dari ayahnya sampai minimal 4 generasi. Minimal 4 generasi. Coba saya tanya ibu-ibu, Mbak Mia, coba saya tanya. Nyenengan maksimal mengetahui Mbak Buyut dari arah ayah nyenengan berapa generasi? 3, belum nyampe 4 ya. Itu pun kan nanti kan ada, misalnya Mbak Buyut punya saudara-saudara hafal semua nggak? Kenapa? Belum pernah ketemu. Misalnya kan jenengan punya ayah tuh. Mungkin kalau dari jalur ayah berarti Pak D, Bule gitu kan masih oke lah, masih kenal. Sekarang dari jalur kakek, masih oke. Dari jalur bapaknya kakek, apa jenenge bapak, kakek, Mbah Uyut, itu udah nggak kenal. Lah atasnya Mbah Uyut apa? Oh kita aja bingung ya ibu-ibu. Cangga, oh yo, cangga. Saking kita ini saking nggak taunya jadi kadang kita juga bingung namanya cangga kita itu siapa? Subhanallah, iya nggak sih ibu-ibu? Padahal kalau kita belajar sirahnya Rasulullah SAW, ya Muhammad bin Abdullah sampai Kusoi gitu ya, iya nggak? Itu kan masya Allah panjang, 8 silsilah itu dihafal, masya Allah. Maka ya kita ibu-ibu perlu yang namanya, masya Allah ya, yang namanya kumpul keluarga itu perlu, biar nasabnya tuh nggak hilang. Ya. Saya tuh kemarin terakhir ya pas sebelum kami ke Jogja itu ada kajian di Ampel, ya. Jadi hari apa itu saya lupa ya, di Ampel tuh kalau tempat Surabaya katanya tempatnya orang-orang Arab, ya. Nah itu tuh di sana tuh saya bertemu dengan salah satu masih keturunan Arab. Beliau berkata ke saya, Ustazah, kan jadi ada tamu banyak gitu, panitia semua makan besar gitu ya. Terus beliau bilang gini, kami orang-orang keturunan Arab di sini itu seringkali kalau hari Jumat itu kumpul keluarga besar, baik itu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Kumpul, jadi kita tahu, oh ini tuh saudara saya, oh ini tuh ternyata masih keturunan. Apalagi dalam silsilah mereka itu di belakang namanya itu Bani siapa, misalnya gitu ya. Itu disebut, ya. Kita orang Jawa kan enggak, ya. Jadi kenapa kok mereka kadang nyebut nama misalnya At-Tamimi gitu ya. Misal, biar tahu silsilahnya, oh itu tuh dia tuh saudara kita ini At-Tamimi gitu. Nah, kita orang Jawa yo nggak ada yang seperti itu. Padahal itu sebenarnya untuk menjaga nasab tuh caranya begitu. Masya Allah. Nah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kenapa kita diminta ya oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk berbakti kepada orang-orang yang sudah ya pernah ada hubungan kekeluargaan dengan ayah kita, karena ternyata itu bagian dari menyambungkan tali silaturahmi. Dan tali silaturahmi, ya, orang-orang yang hobinya menyambungkan tali silaturahmi adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan ketika kita menyambungkan tali silaturahmi, maka kita akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat nanti. Allah akan perbaiki rezeki kita. Allah akan berikan usia yang barakah. Masya Allah, Masya Allah. Walaupun usianya tidak panjang, karena usia sudah ditentukan oleh Allah, tapi Allah jadikan usia orang-orang yang pandai, ya Masya Allah, menjalin tali silaturahmi itu, Masya Allah, barakah. Masya Allah. Dan memang, Masya Allah, Allahumma barik, saya baru tahu tadi malam. Jadi kami dari Surabaya mampir ke Kertosono. Kertosono tuh di Nganjuk, ya. Itu pun ada jamaah umroh, ya, masih keturunan Arab. Jadi sana itu kita mampir ke sana, ya, berkunjung aja. Ya. Kami baru tahu dari mereka itu katanya kalau orang-orang keturunan Arab itu kalau ada tamu itu wajib makan. Ya. Mau datangnya kapan aja, kalau di rumah tuh nggak ada makan, ya dibawa keluar, gitu ya. Malam-malam kami nggak biasa makan pecel, ya. Jam berapa itu? Jam 9:30. Kami diminta makan pecel tumpeng, Tumpang, iya, pecel tumpang. Saya bilang,
malam-malam makan pecel gitu. Orang Jogja kan kayak mana gitu. Biasanya bakmi Jawa iki pecel. Ya sudah nggak apa-apa. Ya memuliakan beliau ya udah nggak apa-apa. Oh, iki to jenenge pecel tumpang gitu ya, Masya Allah. Dan memang begitu mereka. Walaupun itu bukan saudara, apalagi saudara masih punya ikatan darah, pasti dimasakinnya lebih gitu loh. Nah ini loh ibu-ibu budaya apa ya istilahnya senang ketika ada yang berkunjung. Mereka senang. Ketika kami bilang merepotkan enggak. Bagi kami itu senang kalau kedatangan tamu itu bahagia katanya. Bikin hati tuh berbunga-bunga. Masya Allah. Dan kami senang ketika bisa menjamu tamu dengan baik, Masya Allah. Itulah Bu, mudah-mudahan hal-hal yang demikian tuh itu akan lebih menguatkan tali persaudaraan sesama Muslim. Dan saya ingat betul ya kemarin pas di Ampel ada keluarga kakaknya punya anak, adiknya belum punya anak, ya adiknya sakit. Beliau bilang ke saya sampai nangis nguguk-nguguk kakaknya itu, Ustazah, tolong ya minta doanya ya untuk adik saya. Ya, saya tuh bahagia Allah karuniakan anak saya, pengen banget adik saya merasakan kebahagiaan kata beliau yang dirasakan oleh saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jarang Bu, ya kakak adik punya rasa yang sama, pengen saling membahagiakan. Kadang ada persaudaraan sedara, seayah, seibu yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukannya saling mendoakan, bukannya saling membahagiakan, malah pengen saling mencelakakan. Ya naudzubillah summa naudzubillah. Maka dari itu yang namanya persaudaraan itu harus benar-benar dijaga. Ya. Ada di Yogyakarta ya yang setiap bulan Ustadz Hanan mengisi di sana namanya kajian terah keluarga ya setiap bulan ngapain tuh terah keluarga, apakah cuman makan-makan? Enggak, ada kajian, Masya Allah, kajian Riyadhus Shalihin ya. Jadi beliau Ustadz Hanan tuh udah punya waktu untuk keluarga besar Eyang ini gitu, namanya Eyang ini itu pindah-pindah Bu. Ya dari anak pertama, yang kedua, ya yang ketiga, dan terjalin, Masya Allah. Yuk coba yuk, Bismillah yuk ibu-ibu yuk. Kalau kita pengen keluarga yang inti itu dikumpulkan oleh Allah, dimulai dari dalam diri kita. Ya nggak apa-apa kita ketempatan, ayo ada kajian, makan-makan nggak apa-apa. Jadi habis kita diberikan nutrisi rohani, ya saya tuh nanti nutrisi apa Bu? Jasad gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa, bagus ya. Jadi yang awalnya nggak kenal, yang awalnya kita nggak tahu itu saudara, Masya Allah jadi tahu ya, Masya Allah. Dan biasanya teman-teman orang-orang yang saling menghubungkan tali persaudaraan itu Masya Allah ya, Allah akan jadikan mereka saling tolong menolong dalam kebaikan. Dan ingatlah bahwa kita itu masuk surga itu rombongan Bu. Masuk surga itu nggak satu-satu, nggak rombongan. Bayangkan ya kalau Allah memanggil misalnya nih, wahai keluarga Bani ini, keluarga Eyang Sastro Joyo misalnya gitu ya, masuk surga semua, masuk. Lah kenapa? Karena mereka ketika di dunia saling menasehati dalam kebenaran, dalam kesabaran. Masya Allah. Ustazah, tapi Ustazah, qadarullah, ada di antara keluarga kami yang belum satu paham, belum ini. Berdoalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Sampai kapan Ustazah saya berdoa? Sampai Allah datangkan hidayah. Gitu. Jadi memang ujian sendiri Bu. Kalau di antara kita masih ada yang kurang ada di antara keluarga kita yang kurang baik gitu ya, maka itu ujian. Tetap kewajiban kita adalah berbuat baik kepada mereka. Kalau apa yang sudah kita perbuat nggak pernah dibalas, tenang, sudah dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ini ya Bu, ternyata menghubungkan tali persaudaraan ya dengan keluarga ayah itu bagian dari ibadah. Dan ingat,
yang namanya persaudaraan di dunia jika dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan langgengkan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga besar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya keluarga besar kita orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati keluarga besar kita semuanya. Semoga Allah mengampuni segala kelalaian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita dan keluarga besar kita untuk mengenal lebih dalam ya apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga nanti suatu hari kelak kita bersama keluarga besar kita baik dari pihak ayah maupun pihak ibu semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.